kepala UPTD. Cukup selesai di situ dengan menggunakan apa? SKP. Nah, sasarannya SKP. Kalau dulu pengembangan diri sama karya tulis harus terpenuhi, kalau besok sudah tidak menjadi syarat mutlak. Nah, karena penghitungan di SKP sudah baku. Nah, sebelum kita masuk ke tata cara penghitungan, oh ya sudah kebuka. Izin saya berdiri Pak ya. Dari atas ya. Dan yang merah-merah, nah kasusnya begini Pak, Bapak Ibu. Disepakati itu keluaran aplikasinya dari BKN. Kalau Simpakin itu keluaran aplikasi dari Kementerian Pendidikan. Dia sinkronisasi dengan aplikasi disepakati. Waktu Bapak Ibu membuat SKP, kami pun masuk disepakati. Lemotnya sama. Nah, sumber datanya satu, MyASN. Makanya ada yang merah-merah itu belum clear datanya. Nanti akan kami clearkan. Nanti akan kami selesaikan yang merah-merah. Kemudian nanti kalau ada yang komplain masalah nilai, ya, nah, karena kan di situ ada dasar kami menghitung, yaitu pak terakhir dapat maupun tidak dapat dipertimbangkan. Nanti kalau memang ada anunya nanti kita selesaikan, ya. Makanya semuanya harus sampai selesai ke pak konversi. Selanjutnya kita menggunakan baik sistem, ya. Baik Bapak Ibu. Kami lanjut, ini sering saya ulang-ulang. Sosialisasi pertama saya ulang, sosialisasi kedua saya ulang kembali. Ya. Pangkat dan nama jabatan fungsional. Saya di sini aja Pak dia. Kategori, ya, keahlian. Banyak yang tidak tahu. Bukan banyak yang tahu hanya golongan saja. Nah, tidak tahu jabatannya apa. Kalau sebut golongan 3A, jabatannya apa? Golongan 3C. Kita tanya, belum golongan berapa? 3C. Jabatannya apa? Guru matematika. Kayak gitu. Oh bukan, belum jabatannya ahli muda. Siapa bilang saya muda? Saya sudah tua. Gitu deh. Nah, baik golongan 3A, 3B itu ahli pertama. 3C, 3D itu ahli muda. 4A, 4B, 4C ahli madya. Kemudian 4D, 4E ahli utama. Nah itu intinya. Kemudian mekanisme kenaikan jenjang. Jadi jenjang itu berarti ahli pertama ke ahli muda, 3B ke 3C. Atas lagi tadi. Ya. Kemudian ahli muda ke ahli madya berarti 3D ke 4A. Ahli madya ke ahli utama berarti 4C ke 4D. Nah, kalau 3A ke 3B naik jenjang apa naik pangkat? Naik pangkat. Nah, 3B ke 3C naik pangkat dan jenjang. Nah, jadi naik pangkat dan jenjang itu harus uji kompetensi. Berarti yang uji kompetensi yang 3B ke 3C, kemudian 3D ke 4A, sama 4C ke 4D. Sudah ada Pak yang 4C 9 Pak ya, sekitar 9 yang sudah 4C ya. Kemudian apa saja syarat harus dipenuhi untuk kenaikan jenjang? Memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan. Jadi kumulatifnya harus terpenuhi. Mengikuti dan lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Memiliki predikat kinerja paling rendah baik dalam 1 tahun terakhir. Makanya SKP itu tidak ada yang butuh perbaikan. Baik paling rendah. Karena kalau butuh perbaikan berarti tidak bisa usul pangkat. Ya. Baik, ini Bapak Ibu. Nah untuk uji kompetensi nanti kami sampaikan. Kebetulan kemarin suratnya datang. Nah ini pekerjaan lagi di kami Bapak Ibu. Barang baru lagi uji kompetensi. Kemarin memang kita pernah melaksanakan sekali. Kalau besok kita laksanakan lagi, itu sudah dikoordinir oleh BGP.
diperwilayah-wilayahkan. Komandan usernya nanti BGP. Nanti kita ikuti. Informasi pemetaan pendaftarannya itu sekitar 28 Februari ini 28 Februari ini sampai 6 Maret. Sementara kita lagi ngejosnya dulu, integrasi belum selesai semua. Baik, Bapak Ibu, saya terangkan ini adalah pak lama ya, pak lama. Ini saya ambil sampel punyanya Bu Nur Hikmah. Jelas ya, kira-kira kelihatan ya. Kemudian dia Bu Nur Hikmah ini golongannya 3B. Di kumulatif yang saya merahi itu dia dapat 206,479. Lanjut. Iya, setelah diintegrasi itu kan 3 lembar Bapak Ibu ya, yang Bapak Ibu pegang. Itu yang lembar kedua, coba lihat lembar kedua. Nah, di situ ada jumlah angka kredit yang diperoleh waktu terakhir nomor 1. Saya tunjukin yang ini Bapak Ibu. Ini dasar dari pak yang lama. Dikurangi nilai dasar 100. Kalau 3B ke 3C, dia nilai dasar pengurangannya 100. Ya. Kalau 3D ke 4A dikurangi 200. Nanti kalau 4B itu pengurangannya 400. Nanti kita bahas di bawah. Jadi setelah diintegrasi dia dapat kumulatif 106,479. Posisi pangkatnya dia sekarang 3B. Naik pangkat 2020. Ya, Ibu Suharyati ini dia naik pangkat 2020. Nah, ini hasil pak integrasi sama dengan punya Bapak Ibu. Jadi kumulatifnya itu yang merah itu Bapak Ibu. Lanjut tadi. Ya, setelah diintegrasi untuk pangkat, dia kan sekarang 3B, mau ke 3C. 3C harus nyari nilai 100. Kalau pangkat ya di situ yang saya merahi kotak Pak. Untuk pangkat dia cari 50. Untuk kenaikan jenjang jabatan dia cari 100. Sementara Ibu Hurdiawati ini dapat 106,479. Berarti kan lebih 6,479. Otomatis di bawah ditulis dapat dipertimbangkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Sorry, saya di atas itu Ibu Hurniati ini golongan 3A Pak sekarang. Nah, bukan 3B, 3A. Jadi dia butuh pangkat saja, cari 50. Sementara dia dapat 106,479. Dia lebih 56,79. Otomatis dapat dipertimbangkan naik ke 3B. Dan dapat dipertimbangkan naik ke 3C juga. Karena dia sudah 100 kan. Nah, cuman ada aturannya nanti juga Bapak Ibu. Minimal 2 tahun setelah masa pangkat. Nah, jadi walaupun dia naik, nggak bisa naik 3B langsung besok naik 3C dengan kumulatifnya sudah terpenuhi. Minimal 2 tahun masa pangkat. Jadi kalau dia usul besok, besok usul naik ke 3B. Sekarang kan 2024. Berarti dia nunggu lagi 2025, 2026, mungkin pertengahan 2026 mungkin ya. Nah, itu dia baru bisa usul lagi. Tapi tetap bertambah nanti nilainya. Tapi nanti kan waktu naik ke 3C dia dihitung dari 0. Semua kelebihan itu akan hilang. Nah, nanti ada hitungannya di bawah. Lanjut, Pak Adi. Ya, lanjut saja. Ya, ini yang di atas. Ya, ini yang pak dasar Bapak Ibu. Kemarin kan ini juga saya suruh kumpulkan juga yang pak dasar. Tapi setelah di sana tidak ada namanya. Nah, di yang saya bagikan di integrasi itu. Karena ini sudah berbentuk pak integrasi. Nah, ini pak integrasi yang diangkat dalam Japung kemarin yang disumpah ada 400 orang yang ngusul. Itu yang ngusul karena ada edaran. Nah, lulus tidak lulus sertifikat pendidik wajib diangkat dalam
jabatan fungsional. Kalau dulu kan harus lulus dulu sertifikat pendidik baru bisa diangkat. Kemarin lulus tidak lulus sertifikat pendidik wajib diangkat dalam jabatan fungsional. Ada aturannya. Kalau 3A-nya 1 tahun ke bawah dikasih 3. Kalau 3A-nya 1 tahun ke atas dikasih 18. Kalau 3A-nya 2 tahun ke atas dikasih 28. Kalau 3A-nya 3 tahun ke atas dikasih 38. Kalau 3A-nya 4 tahun ke atas dikasih 47. 3A. Kalau dia ke 3B dia cari 50. Kalau dia dapat 47 berarti sisa 3. Tapi dinilai kalau yang ini khusus campak dasar ini nanti otomatis di sistem itu. Dia dinilai sampai 30 Juni 2023. Ya, berarti SKP-nya itu dihitung 1 Juli 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Jadi yang kemarin kalau 3A 3B kan kalau baik 12,5. Berarti kalau dapat baik dapat 12,5. Kalau dihitung 1 semester berarti 6/12 dikali 100 kali 12,5. Jadi dia dapat 6,25. Nah itu dia, 6,25 untuk 1 semester. Nanti kita lihat ya. Baik, ini contoh Pak yang keluar dari kementerian yang 4B ke atas. Sudah ada yang keluar, ada juga yang belum. Yang sudah keluar mungkin Pak? Ada? Ya Pak Kepala Sekolah ya? Ada yang keluar. Ada yang belum. Sampai sekarang masih proses submit. Nah ini contoh Pak yang dari kementerian. Sama Pak, modelnya sama. Cuman kopnya saja. Kopnya sama tanda tangannya dia sudah menggunakan barcode. Ya, sama. Di situ juga. Jadi kalau yang ngajukan 4B ke atas Bapak Ibu, waktu kumulatif. Nah Bapak Ibu kan naik pangkat ke 4B. Dulu dapat kumulatif 701. Kumulatif terakhirnya. Karena dulu walaupun dapat 701, kalau pengembangan diri sama karya tulis belum terpenuhi, tidak dapat dipertimbangkan. Nah, kemudian dia ngajukan dapat 701. Kalau ini dapat dia naik ke 3B. Sejak 3B mau ke 3C kan harus ngurus Dupak. Tapi Dupak dari kementerian lewat BPNP. Nah dulu Paknya. Tapi dia tidak pernah ngurus. Ada yang ngurus. Yang 4C sekarang dia sudah keluar dari penilaian Dupaknya dari kementerian. Sekarang kan transisi ini dia tidak pernah ngurus, tapi naik ke 4B. Di SK Bapak kan sudah muncul Pak. Dinaikkan ke golongan 4B dengan nilai angka kredit 701. Kalau 701 setelah diintegrasi dia pasti akan dapat dipertimbangkan ke golongan 4C keluar Pak. Nah, kalau 650 setelah diintegrasi dari kementerian dia akan mendapat integrasi 250. Dia cari 4B ke 4C cari 300. Nah, dia dapat 250 kurang 50. Dari mana dapat 50? Ditutupi dengan SKP 2023. Kalau dia dapat sangat baik, nanti 56,25. Otomatis nanti di aplikasi itu akan dapat dipertimbangkan. Itu dia. Nah, jadi kalau kumulatifnya ternyata kan kalau 4A ke 4B kan cari 550 Pak. Dulu kumulatif terakhir ya. Ternyata dia dapat 560. Nah, kita tipu-tipu aja pusat nih, kita rubah Pak ya. Nah, sudah ada Pak riwayatnya di MyASN. Pak Bapak yang upload dulu sudah ada Pak. Bapak cek SK Bapak saja sudah ada di MyASN. MyASN sekarang kan pribadi Bapak-Bapak kan. Kinerja sudah pribadi, SIM PKB sudah masing-masing semua. Jadi semuanya masing-masing Pak sekarang. Ya, kami lanjut Bapak. Lanjut, ya ini contoh Pak yang dari kementerian. Nah ini hitung-hitungannya Pak. Jadi untuk hasil penilaian angka kredit dengan SKP,
konversi predikat kinerja tahunan menjadi angka kredit tahunan. Kalau ahli pertama itu 3A, 3B, koefisiennya 12,5. Kalau dapat SKP baik, berarti dapat 18,75. Kalau sangat baik. Kalau baik dapat 12,5. Saya nggak sebut butuh perbaikan biasa dulu ya, karena jarang butuh perbaikan disebut nih. Kemudian ahli muda sangat baik, koefisiennya ahli muda itu 35. Ahli muda itu 3C, 3D. Nah, itu koefisiennya sangat baik itu 37,50. Ya, baik itu 25. Baik 25. Kemudian ahli madya itu koefisiennya itu 37,5. Kalau dapat sangat baik dapat 56,25. Ya. Jadi kalau kita ngitung sederhana, kalau 3A ke 3B dapat baik, kalau 3A 3B kan carinya 50. Dapat baik SKP-nya 4 tahun, silakan usul pangkat. 4 kali 12,5 kan 50. Ya, bisa enggak maju? Nah, kalau dulu kan 2 tahun. Ada yang 2 tahun, ada yang 10 tahun yang masih belum juga. Ya, ada begitu Pak kemarin. Nah, kalau besok bisa. Jadi cukup dengan SKP, kecuali dapat butuh perbaikan. Ya, tanpa unsur utama, tanpa unsur utama itu kan sudah karya tulis sudah dihilangkan. Nah, nanti Bapak Ibu 2024 beralih lagi kita ke PNM. Nah, kemarin yang bikin Bapak Ibu berdarah-darah kan karena mencari data yang sudah lama, Pak. Nah, data riwayat yang lama kan, mana ini absensi, mana ini semua. Nah, itu Bapak cari kan harus ada di upload. Nanti kalau PNM kan sudah integrasi, sudah ada MOU antara Kementerian Pendidikan sama DKN untuk supaya PNM itu integrasi langsung ke e-kinerja. Itu sudah ada MOU-nya. Tapi sudah banyak yang sudah masuk integrasi dengan e-kinerja setelah masuk di PNM. Yang belum itu kayaknya kepala sekolah. Kenapa kepala sekolah? Karena atasan kepala sekolah itu kan struktural, Pak. Pak Kanit kan tidak punya PNM, yang punya kan Bapak yang PNM. Nah, nanti masih mungkin sedang dipikirkan di mana modelnya. Kemudian kumulatif angka kredit minimal yang dicari. Iya. Saya dari bawah, ahli pertama 3A 3B itu 12,5 koefisiennya. Untuk pangkat dia cari 50, untuk jenjang cari 100. Kemudian 3C ke 3D, nah 3B ke 3C dia cari 100. Nanti 3C ke 3D tetap 100. Nah, misalnya dia 3B ke 3C dapat nilai 120 atau mungkin 180 dari hasil integrasi ini sekarang konversi. Nah, kemudian naik dia ke 3C, harus sudah lulus uji kompetensi, keluar pangkatnya jadi ke 3C. Untuk naik ke 3D semuanya hilang. Nah, kembali dari 0. Nah, cari 100 lagi. 100 dengan SKP. SKP baik dapat 25, 4 tahun bisa usul pangkat ke 3D tanpa uji kompetensi. Nah, nanti kalau 3D ke 4A baru dia uji kompetensi, carinya 200. Nah, kelebihannya waktu 3C ke 3D itu tetap dihitung. Nah, 3C ke 3D mungkin kan dia dapat 120 nanti. Nah, untuk dia cari 200, 3D ke 4A masih tetap sisa 120 itu masih tetap dihitung. Dia untuk cari 200 berarti sisa 80 kayak gitu, Pak. Ya. Kemudian lanjut. Ya, ini perbedaan kumulatif angka kredit lama dengan baru. Kalau dulu 3A 3B yang dicari kan 150. Walaupun dapat 160 sepanjang pengembangan diri sama karya. Nah, kalau 3A 3B tidak perlu karya tulis, hanya pengembangan diri. Sebelum K3B sudah dapat 160 yang dulu, tapi pengembangan dirinya belum ada, tetap tidak dapat dipertimbangkan. Ya. Kemudian barunya jadi 50.
Dulu 3B ke 3C carinya 200, sekarang barunya carinya 100. 3C ke 3D carinya dulu 300, sekarang tetap 100 karena kembali dari 0. Kemudian 3D ke 4A 400, yang dulu sekarang 200. Nah, golongan 4A ke 4B dulu 550, sekarang 150. 4B 4C 700, sekarang 300. Ya. Tadi makanya yang kalau dapat 701 pasti akan dapat di integrasi. Atas sih? Ya, baik, ini contoh part yang setelah dikonversi nanti di aplikasi. Ini akan keluar sendiri, termasuk nama kepala sekolah. Atasan langsung sudah keluar sendiri. Ini contoh punyanya Pak Muhammad Asyar. Nah, dia sudah di Muhammad Asyar ini SMP 1 Pringgesela. Udah muncul nama kepala sekolahnya di situ. Sudah muncul template-nya juga. 2 hari yang lalu baru clear, Pak. Kalau dulu Bapak klik angka kredit dan persetujuan Pak di e-kinerja masih belum clear, masih merah, maintenance. Kemarin hari Senin baru berhenti maintenance. Berhenti maintenance hari Senin, Selasa kita coba masih berkutik di permasalahan di template. Nah, di template-nya masih dulu BKPSDM yang naik. Sekarang dirubah jadi pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Karena mungkin masih pusing, masa kita mau pakai template masing-masing sekolah, bingung juga. Akhirnya template-nya nanti pakai pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Ya, seragam semuanya. Ya. Kemudian untuk nomor ini masih kosong. Nanti akan otomatis, Pak. Nomor nanti kita peragakan terakhir ya. Nanti setelah penyelesaian dari BKPSDM. Lanjut Pak Adi. Ya, ini contoh Pak yang hasil konversi lewat e-kinerja. Lanjut. Ya, terus lanjut. Ya, sedikit Bapak Ibu, siapa yang melakukan konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit dan penetapannya. Jadi konversi predikat ke dalam angka kredit dan penetapan angka kredit dilakukan oleh pejabat penilai kinerja. Jadi cukup di sekolah. Nanti kepala sekolah cukup, kepala PTD. Kenaikan pangkat jenjang jabatan dapat dipertimbangkan apabila paling singkat 2 tahun dalam masa pangkat. Nah, seperti tadi kalau baru naik 2023, kemudian 3C ke 3D, dia dapat 200 di sana. Nah, terus udah dapat dipertimbangkan tapi baru naik pangkat, tidak bisa dipakai dulu, nanti tunggu 2 tahun. Nah, memenuhi jumlah angka kredit. Iya, baik. Sekian Bapak Ibu penjelasan tentang cara-cara menghitung.